Dan ini satu lagi untuk Bapak, mesin amplas. Oh, mesin amplas. Ini benar buat saya, Pak ya? Ya, benar. Bapak tidak main-main, Pak? Saya tidak main-main, ini memang untuk Bapak supaya mutu barangnya tambah bagus. Apa dengan cuma-cuma, Pak? Siapa bilang cuma-cuma? Ini utang, Bapak harus bayar dengan barang. Baiklah, Pak. Barang ini saya akan cicil dan akan saya lunasi dengan jangka waktu. Pemirsa, adalah kekeliruan besar jika ada orang yang merasa tidak mungkin jadi pengusaha hanya karena tidak memiliki modal uang dalam jumlah besar. Kemauan keras, kegigihan, kesediaan bersusah payah, dan segala hal yang bersangkut paut dengan etos kerja jauh lebih menentukan. Salah satu buktinya, Lalu Rahman Hadi yang menekuni usaha kerajinan ukir kayu ketimus khas Lombok berhasil membangun usahanya dengan modal awal tak lebih dari Rp10.000. Pak! Pak Keplang! Tunggu, Pak! Pak, tolong, Pak! Pak, tolong utang Bapak dibayar dong, Pak! Saya sudah cukup bersabar, Pak! Dan waktu yang saya berikan juga sudah cukup banyak, Pak! Tidak ada uang! Bagaimana mungkin, Pak? Barang yang dari saya kan sudah Bapak ambil dan sudah laku dijual. Mestinya apa? Hah? Mestinya apa? Saya ini tidak punya uang. Tapi bisa rugi kalau begini, Pak. Hah? Saya nggak mau tahu. Pak, tolong dong, Pak. Saya mohon, Pak. Utang itu hak saya, Pak. Jadi... Kamu tuh bikin saya malu. Bikin saya tersinggung. Nagih hutang di tengah jalan. Nggak sopan. Kalau sudah datengin, Bapak selalu aja menghindar. Ini karena saya tidak punya uang. Nggak punya uang. Kamu dengar nggak? Meski dengan cara apapun, kalau tidak punya uang, ya tidak punya uang. Pokoknya, mulai hari ini, saya tidak mau diganggu lagi. Titik! Yang punya utang, dia juga yang mati. Tuntutan profesi dan pencarian rezeki membawanya berpindah tempat tinggal ke Kampung Karanganyar, Desa Gremiak Indah, Kecamatan Nermada, Mataram, Lombok hingga sekarang. Lalu Rahman Hadi adalah salah satu dari sedikit orang muda kreatif yang berani memulai usaha dari nol, berbekalkan kekuatan tekad dan motivasi kuat untuk maju. Jatuh bangun dan pahit getir dalam mengejar kehidupan yang lebih baik telah banyak dialaminya. Sejak masih tercatat sebagai siswa sekolah menengah industri kerajinan, Lalu Rahman sudah bekerja di sebuah perusahaan industri kerajinan. Selagi masih sekolah, juga dia coba berwirausaha dengan seorang teman, namun kurang berkembang. Setelah lulus sekolah, Lalu Rahman mengadu untung ke Jakarta, namun lagi-lagi menemui kegagalan. Dia
mengalami kesulitan menjual keahliannya. Pulang dari Jakarta, tepatnya pada tahun 1996, lalu Rahman berencana merintis lagi usaha kerajinan ukir kayu ketimus. Menimbang kampung halamannya kurang menjanjikan karena terlalu jauh dari tempat-tempat pemasaran barang kerajinan, atas persetujuan ibunya, dia menjual tanah keluarga. Uangnya digunakan untuk membeli tanah lain di kampung Karanganyar. Di sana kemudian dibangun rumah tinggal yang sekaligus dijadikan tempat usaha. Jadi dengan uang 10.000 itu kamu mau mulai usaha kerajinan ukir? Iya. Uang 10.000 ini saya akan sulap menjadi berlipat ganda. Mimpi kamu, Man. Iya, mimpi yang akan jadi kenyataan. Mohon darus dulu, nak. Pergi dulu. Hati-hati ya. Bisa saya bantu, Pak? Maaf, Pak. Saya mau nawarin barang, Pak. Oh, ya? Mungkin bisa Bapak lihat tuh barang bisa jual, Pak. Oh, iya. Oh, iya. Bagus. Mari, Pak. Ya. Ini, Pak. Ada beberapa jenis barang mungkin Bapak bisa lihat. Ini Pak mungkin modelnya agak lebih besar lagi, mungkin bisa lebih bagus daripada ini, Pak. Ya, ini kebetulan motif ini paling sering dicari. Oh, iya. Nah, kebetulan sekali Bapak datang ke sini. Iya, Pak. Jadi saya terima kasih nih. Tapi pengerjaannya ini pakai apa nih, Pak? Oh, kita pakai cara tradisional, Pak. Tradisional pakai Iya, tangan. Barang-barang ini mungkin lebih lanjut lagi bisa agak lebih ditaruh di tempat barang rajutan itu sebelumnya, Pak. Iya, nanti kita akan coba pesan barang-barang berapa pieces ya. Jadi untuk tahap permulaan. Iya, begitu. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Sama-sama. Dengan optimisme yang menggunung, lalu Rahman mewujudkan cita-citanya membuka usaha kerajinan ukir kayu ketimus dengan motif khas Lombok. Pada awalnya dia hanya memperkerjakan 2 orang karyawan. Dengan peralatan seadanya, dengan bahan baku sangat terbatas, usaha kerajinan ukir kayu ketimus saya kembangkan sesuai keterampilan yang saya miliki. Saya menerima karyawan dari nol tanpa pengalaman kerja. Paling lama dalam seminggu saja, asal diajari secara intensif. Umumnya mereka sudah bisa mengukir dengan baik. Sedikit demi sedikit, order bertambah banyak, sampai setahun kemudian. Akhir dari Bapak, Mbak yang punya barang kemarin, yang Bapak kirim ke saya. Tapi di sini saya tambahkan motif anyaman cetak supaya bertambah kualitasnya, dan tamu dari mancanegara pun lebih suka. Tapi di sini kita masih lihat ukirannya kurang halus, Pak ya. Mungkin ini bisa diperbaikan lagi supaya mutunya tambah bagus. Nah, ini saya berikan mesin bubur untuk Bapak. Benar, Pak ya? Barang ini buat saya. Tapi
saya belum cukup mampu untuk membelinya, Pak. Dan ini satu lagi untuk Bapak, Wah, mesin amplas. mesin amplas. Ini benar buat saya, Pak ya? Ya, benar. Bapak tidak main-main, Pak. Saya tidak main-main, ini memang untuk Bapak supaya mutu barangnya tambah bagus. Apa dengan cuma-cuma, Pak? Siapa bilang cuma-cuma? Ini utang, Bapak harus bayar dengan barang. Baiklah, Pak. Barang ini saya akan cicil dan akan saya lunasi dengan jangka waktu 3 bulan. Ya, makasih. Terima kasih, Pak.